kayak apa rusuhnya. Jadi bullying itu sesuatu yang biasa lah gitu waktu SMP. Nah ini sekarang lagi diangkat juga, dan relevan buat adik-adik. Nah biasanya kalau bullying itu kan yang dibahas itu yang anak-anak yang di belakang ini nih, gitu ya, yang para pelakunya lah gitu ya, bisa bullying verbal dengan kata-kata, diledek gitu, atau bahkan bisa dibully secara fisik ya, dengan kekerasan fisik itu bisa. Nah biasanya kan topiknya itu membahas para pelakunya gitu ya, anak-anak ini dihujat gitu ya, dimarahi, dibilang harus dituntut hukum gitu. Sekolah juga sering kena gitu ya, di mana sekolah, di mana pengawasan sekolah dan lain-lain. Nah, ini semua tidak salah ya adik-adik ya, tentunya tidak salah. Tetapi kalau kita hanya memfokuskan pada hal-hal tadi ya, kepada si murid pelaku gitu ya, atau mungkin sekolah yang dianggap lalai, kalau kita hanya itu saja yang kita bahas, saya rasa solusi fenomena ini tidak efektif gitu. Timpang, ada yang hilang gitu, karena kita melupakan justru faktor yang satu lagi. Apa yang bisa kita lakukan justru bagi yang bukan pelaku gitu. Ada sesuatu yang juga harusnya bisa kita lakukan supaya komplit. Karena yang namanya bullying ini dari zaman saya kecil itu udah ada gitu, dan kayaknya nggak hilang-hilang gitu kan, dengan berbagai cara. Semoga sih bisa hilang di masa depan, tapi sampai saat ini tuh dia ada terus. Jadi kayaknya pendekatannya harus lebih komplit. Ya, teman-teman ada yang nonton ini nggak? Ini favorit saya. Gitu ya, kalau mungkin teman-teman tahu ini Cobra Kai, ini serial di Netflix gitu ya. Kalau dalam serial ini digambarkan yang anak yang korban bullying itu belajar karate aja deh gitu, belajar bela diri aja gitu. Ya, jadi dengan cara itu dia menghadapi bullying gitu. Tapi kan ini cara bela diri fisik. Nah, kita hari ini topiknya mental health, jadi agak beda nih. Gitu. Nah, mungkin mental health itu ya bisa belajar sesuatu dari biological health. Nah, jangan-jangan kesehatan mental itu bisa dapat sesuatu dari kesehatan fisik. Ya, teman-teman udah tahu lah ya gambar ini, gambar apa? 2 tahun terakhir kita kayaknya sering banget melihat gambar ini. Ya, ini virus COVID yang menyulitkan hidup kita selama 2 tahun terakhir. Apa yang bisa kita pelajari dari ini gitu ya, dari fenomena COVID ini? Gampang aja teman-teman. Ya, yaitu kita lihat vaksinasi gitu ya. Semoga teman-teman sudah divaksin 2 kali atau bahkan sudah booster. Vaksin ini kan sebenarnya menarik ya. Vaksin ini tujuannya itu adalah memperkuat diri. Kenapa memperkuat diri? Karena kita udah sadar bahwa virusnya sendiri nggak bisa dihilangin. Ya kan? Kalau virus COVID itu bisa dihilangkan dengan sekedar pakai cuci tangan, ya, pakai hand sanitizer, kalau itu aja cukup, nggak perlu ada vaksinasi. Gitu. Vaksinasi diciptakan konsep ini karena sadar bahwa bakteri atau virus penyebab penyakit itu tidak mungkin lenyap sepenuhnya. Dia akan selalu ada di sekitar kita. Jadi kalau virus itu ada selalu di sekitar kita, nggak bisa dihilangin, maka yang bisa dilakukan lainnya selain pakai masker dan cuci tangan itu memperkuat badan kita. Karena pada akhirnya badan kita akan suatu hari terekspos pada virus atau bakteri, suka nggak suka. Makanya kita divaksin, supaya kalau pas kena, moga-moga nggak sakit, kalau sakit pun nggak parah, karena punya kekebalan. Nah, saya melihat konsep vaksin ini ada paralelnya dengan konsep mental health atau mental resilience, lebih tepatnya ya, mental resilience. Karena saya bisa pakai analogi
bayangkan masalah hidup kita, tantangan sekolah lah, SBMPTN lah, pacaran lah, bullying lah, gitu ya. Masalah-masalah itu kalau saya analogikan seperti virus hidup, gitu, nggak akan pernah hilang gitu. Oke? Dari zaman saya kecil pun teman-teman masuk teman-teman masuk Gen Z apa udah Gen Alpha ya? Gen Z masalah. Gitu. Saya yang Gen X aja waktu masih kecil aja sekolah itu masalahnya sama gitu. Ada bullying, ada guru galak, ya, ada ujian nasional, ada yang mau masuk negeri, dan nanti kuliah pekerjaan itu tuh problem itu ada terus. Ya. Nah kalau problem hidup itu selalu ada dan nggak pernah hilang, maka yang bisa kita lakukan juga adalah memperkuat imunitas mental. Kalau vaksin memberikan kamu imunitas tubuh, gitu ya, maka harusnya ada imunitas mental supaya kalau pas kena masalah kitanya nggak sakit-sakit banget lah, gitu. Ya. Dan kalau kita bicara ini dalam konteks spiritual ya, mungkin yang kita harus mulai juga itu berdoa itu jangan berdoa minta menghilangkan masalah gitu ya. Biasanya kita kalau berdoa tolonglah Tuhan gitu kan, semoga nanti ulangan fisika jangan terlalu susah. Tolonglah Tuhan gitu ya, agar guru saya yang galak itu jangan terlalu galak gitu. Tolonglah Tuhan. Kita tuh selalu doa itu biasanya doa mengubah masalahnya gitu. Tetapi doa yang lebih dewasa itu sebenarnya bukan mengubah masalah gitu ya. Level yang lebih tinggi itu justru doa itu meminta kitanya diperkuat. Dan saya pikir ada teladan di doa Bapa Kami kan. Kita kadang-kadang mengucapkan doa Bapa Kami itu udah terlalu rutin sampai mungkin hilang penghayatannya gitu. Tapi kalimat jadilah kehendakmu itu dalam sekali gitu. Kita masalahnya benar-benar mengamini itu nggak atau cuma asal nyebut. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itu luar biasa loh. Dan itu sangat mirip dengan, bukan hanya mirip ya, sangat sama gitu dengan filsafat Stoa yang nanti saya akan bahas. Spirit itu sama, yaitu berdoa tidak memaksa satu hal berubah, tapi malah harusnya yang diubah itu kita. Sampai di sini saya terlalu cepat nggak ya, Angelin? Cukup jelas? Cukup jelas, Om. Oke. Ya. Nah, jadi bicara mental health, kita bisa melihat itu dari preventif atau kuratif, gitu. Mencegah atau mengobati. Kalau sekarang yang rame healing itu maksudnya kuratif gitu ya nggak sih? Ini foto dari minggu lalu katanya kalau ada yang mau ke puncak 13 jam katanya Ton. Karena ini healing apaan ke puncak gitu kan, ada komen saya baca di medsos gitu. Karena healing malah tambah depresi. Nah, healing itu ya dalam pengertian yang sekarang populer itu bagi saya kuratif gitu. Jelek nggak? Enggak gitu. Tapi kalau tanya saya, kalau sampai adik-adik perlu healing gitu ya, apalagi healingnya bentuknya cuma shopping gitu ya, makan-makan yang nggak sehat, which is bukan healing juga. Kok kayaknya lebih mending kalau kita nggak perlu sampai healing. Kalau udah keburu healing, berarti kan udah kejadian nggak enak, makanya disembuhin. Healing kan dari kata heal, menyembuhkan luka. Tidakkah lebih enak lagi kalau bahkan kita tidak perlu sampai luka. Preventif. Ya. Nah, baru kita masuk, saya kaitkan dengan filsafat Stoa yang menjadi dasar buku Filosofi Teras. Apa ya yang bisa diajarkan oleh filsafat yang udah purba banget nih, gitu. Udah umurnya 2.300 tahun. Tetapi dia punya suatu pelajaran yang relevan untuk mental resilience, untuk ketangguhan mental. Ya. Nah, ini sedikit aja penjelasan sejarah ya. Jadi filsafat Stoa atau stoikisme atau stoicism, atau saya terjemahkan
filosofi teras, karena Stoa itu artinya teras. Ya. Itu lahir 300 tahun sebelum Masehi, teman-teman. Bayangin, jadi 300 tahun sebelum Yesus lahir, filsafat ini sudah populer di Yunani. Ya. Nah, di Yunani itu awalnya itu mereka itu belajarnya itu di alun-alun kota Athena, di sebuah bangunan yang punya teras terbuka. Gitu. Nah, dari situlah kenapa namanya Stoikisme. Karena dulu Stoikisme itu benar-benar artinya orang-orang yang belajar di teras, seliteral itu. Jadi kalau teman-teman adik-adik pulang sekolah, nggak langsung pulang ke rumah, malah nongkrong di teras sekolah, nah itu adik-adik berarti kaum Stoa, ya, zaman dulu dibilang begitu. Nah, kemudian dari Yunani dia masuk ke Romawi, ya, kalau teman-teman ingat sejarah, ingat Yesus juga lahir di masa penjajahan Romawi, dan bertahan populer di Kekaisaran Roma itu sampai tahun 200 kira-kira. Ya. Jadi sangat populer dulu Stoikisme, dan dia menghilang sebenarnya bukan karena apa ya, ditinggalkan sebenarnya, bukan karena dianggap usang. Tapi ini kejadian biasa dalam sejarah, yaitu Kaisar Romawi pindah memeluk agama Nasrani. Ya, saya lupa nama itu Kaisar siapa, Octavianus atau siapa itu yang resmi masuk agama Kristen, dan kalau Kaisar masuk agama Nasrani, otomatis seluruh kerajaan berubah. Karena berubah, maka filsafat jadinya tidak dipelajari, tidak untuk praktek publik lagi lah, tapi masyarakat disuruh belajar memeluk agama Nasrani. Nah, yang menarik dari filsafat ini adalah para filsufnya itu macam-macam latar belakangnya, gitu ya. Ada yang mantan budak, ada yang mantan petinju, gitu ya, beneran boxer gitu. Kemudian jadi filsuf. Ada yang politisi, ya, seperti Seneca, gitu. Bahkan ada yang Kaisar Romawi sendiri, gitu ya, Kaisar Marcus Aurelius. Itu dianggap sebagai salah satu filsuf Stoa. Dan teman-teman jadinya melihat gitu bahwa ini filsafat yang inklusif. Soalnya orang dari latar belakang paling rendah mantan budak sampai paling tinggi kaisar itu ternyata bisa mengapresiasi dan mempraktekannya. Nah, filsafat ini ciri khasnya itu sangat mengedepankan nalar, ya. Nalar atau reason bahasa Inggris atau bahasa Yunaninya logos, ya. Dalam mencapai hidup yang selaras dengan alam. Jadi buat mereka itu tujuan kita hidup itu harus selaras dengan alam. Cara tahunya bagaimana bisa selaras itu harus memakai logos, harus memakai nalar, rasio. Ya. Jadi mereka orang-orang yang sangat bernalar gitu. Ini mungkin sedikit pengetahuan menarik dan mungkin nanti Frater Ferry yang akan menjelaskan, bukan saya. Tapi kata logos yang menjadi nalar ini itu sebenarnya ada di Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 gitu. Kalau teman-teman nanti buka Alkitab itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu menggunakan kata logos. Jadi menarik gitu konsep logos, dan orang Yunani pun itu kaum Stoa itu menghormati nalar karena ada elemen ilahinya. Gitu. Jadi bernalar itu adalah seperti berbagi dengan Tuhan gitu, ya. Memang filsuf Stoa itu agama Kristen belum lahir ya, 300 tahun sebelum Masehi, dan mereka tuh kepercayaan itu adalah bahwa nalar manusia itu adalah percikan yang sama dengan ilahi. Mereka bilanglah Zeus, ya, dewa Zeus gitu, Tuhannya waktu itu namanya Zeus. Itu mereka bilang kalau kita bisa bernalar, itu tuh kita dibagi zatnya Tuhan, gitu. Saya pikir ini menarik ya, walaupun kita tentunya bukan menyembah dewa Zeus, tapi konsep bahwa nalar saya ini berharga banget dari Tuhan langsung, itu tuh saya pikir menarik gitu, dan patut kita renungkan. Jadi buat mereka itu agama dan nalar itu bukan berantem. Kadang-kadang kita hidup di society itu di mana seolah-olah agama itu harus dipertengkarkan
dikonflikkan dengan nalar, dengan Kristen. Tidak gitu. Iman dengan nalar itu seolah-olah harus diadu. Ya, kadang-kadangnya zaman sekarang. Tapi buat kaum Stoa tuh kenapa harus diadu? Orang bagian dari nalar itu adalah iman kok gitu. Menggunakan nalar dengan baik adalah bentuk kita menghormati Tuhan. Ini agak menyimpang, sorry. Cuman ini bagi saya menarik ya, karena kebetulan ini forumnya siswa-siswi Katolik. Oke, nah saya lanjutkan dulu. Filsafat ini seperti masuk ke belakang layar, tapi nggak betul-betul hilang. Bahkan sebenarnya sejarahnya dia dipelajari oleh bapak-bapak gereja. Teman-teman adik-adik bisa cek konon Santo Thomas Aquinas, bapak gereja termasuk yang menyerap stoicisme gitu ya, dan diserap menjadi ajaran gereja juga, tapi itu konon, jadi saya mungkin keliru. Dan ternyata dia akhir-akhir ini di abad 21 dia populer lagi ya, dimulai di belahan dunia barat, tapi sudah menyebar gitu. Bahkan komunitas praktisi Stoa itu sudah lebih ada di 20 negara gitu. Termasuk Indonesia ya. Termasuk Indonesia tuh ada komunitasnya juga gitu. Nah, ini sedikit sejarah dari filsafat ini. Nah, balik ke topik, resilience mulainya dari mana? Resilience mulainya, ini mungkin aneh, tapi resilience kalau menurut orang Stoa justru bermulai dari acceptance. Lucu ya. Kalau kita dengar kata acceptance itu kan pasrah ya. Kayaknya tuh pasrah menerima gitu. Kok kayaknya nggak ketemu dengan resilient gitu. Resilient itu kan kesana tangguh gitu kan. Wah, kalau tangguh itu berarti maju terus dong. Gitu, tegar gitu. Menurut filsafat Stoa justru enggak gitu. Mau resilient, mau tangguh, start dari menerima. Apa maksudnya? Nah, itu datang dari fundamental stoikisme, yaitu ajaran yang disebut dikotomi kendali. Dikotomi artinya membagi dua. Ya. Segala sesuatu dibagi dua. Itulah dikotomi. Nah, dikotomi kendali berarti berdasarkan kendali, ini kata Epictetus, ada hal dalam hidup itu di bawah kendali kita, ada hal lain yang tidak di bawah kendali kita. Sesederhana itu, ya. Segala sesuatu dalam hidup dibagi, nih, ini ada yang di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Cuma ada dua. Apa yang di bawah kendali kita? Opini kita, pikiran kita, pertimbangan kita, keinginan kita, apapun tidak akan kita sendiri. Ya. Udah, hanya itu. Hanya itu adik-adik. Opini, pikiran, pertimbangan, keinginan, tindakan kita, ya, saya mau minum kopi sekarang, atau saya mau mendengarkan webinar, itu di bawah kendali kita. Sisanya dalam hidup, apa yang nggak ada di kiri, itu semuanya masuk tidak di bawah kendali. Semuanya. Yang paling gampang ya cuaca ya, hari ini mau hujan, mau panas, keadaan ekonomi gitu ya, mau ada perang di Rusia, di Ukraina, itu di luar kendali. Bencana alam of course di luar kendali kita. Nah, yang ini yang paling sulit sebenarnya diterima, yaitu orang lain di luar kendali kita. Orang lain adik-adik. Dimulai dari teman-teman adik-adik sendiri, mungkin pacar kamu, guru di sekolah, kepala sekolah, keputusan Menteri Pendidikan gitu ya, orang tua gitu, semuanya, sampai orang di tempat umum, di tempat mall, pemerintah dan lain-lain. Orang lain di luar kendali kita. Ini kan kelihatannya jelas, tapi dalam prakteknya kita sering tidak menerima ini masalahnya, dan itu yang jadi masalah. Nah, ini menurut kaum Stoa, reputasi kita tidak di bawah kendali kita, teman-teman. Nah, loh, kok bisa? Reputasi bukannya saya yang jaga ya. Tapi saya rasa teman-teman di SMA atau kuliah mungkin bisa, teman-teman di sekolah mungkin tahu gitu ya, kalau reputasi itu susah dijaga gitu, susah dijaga sendiri. Ya nggak sih? Masa teman-teman kayaknya udah menjaga perkataan, menjaga perilaku, tetap aja dijulitin sama anak lainnya, nggak pernah yang kayak gitu ya. Atau udah susah payah jaga ini, tapi guru salah paham. Reputasi kita
di mata guru salah lagi gitu, padahal perasaan saya udah baik-baik gitu. Nah itu contoh sederhana adik-adik, kalau reputasi itu sebenarnya nggak sepenuhnya di bawah kendali kita. Ya. Kaum Stoa juga bilang uang, harta kekayaan tidak di bawah kendali kita sepenuhnya. Kita bisa kerja, kita bisa bisnis, bisa dagang, tapi kan kita nggak pernah tahu ya, pandemi lah, krisis ekonomi, tiba-tiba kekayaan kita berkurang. Nah ini kesehatan kita bahkan dibilang oleh orang Stoa tidak di bawah kendali kita. Ya, dan saya pikir pandemi ini tamparan keras dari semesta menunjukkan kita pikir kita sehat, kita pikir kesehatan bisa kita lindungi sepenuhnya sampai pandemi tiba dan manusia harus belajar rendah hati gitu. Nah, tadi saya bilang kaum Stoa sangat mengedepankan nalar dan hidup rasional. Jadi mereka tidak suka dengan hal-hal yang tidak rasional. Termasuk ini adik-adik, bahwa kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal luar kendali kita, jadi kita menggantungkan kebahagiaan kita pada cuaca, kita bahagia atau enggak tergantung kata teman, kita bahagia atau enggak tergantung nunggu guru, atau SBMPTN, UTBK, gitu ya. Kalau kata para filsuf yang bijak ini, kalau bahagiamu nunggu hal-hal seperti itu, kamu tidak rasional. Kok nggak rasional? Ya iya, lah itu kan tidak di bawah kendali kamu. Gitu. Hal-hal itu nggak di bawah kendali kamu dan kamu cantolkan kebahagiaan kamu di situ. Bukannya kamu nggak rasional ya, berarti kan kamu menyerahkan kebahagiaan kamu kepada faktor yang tidak bisa kamu kendalikan gitu. Jadi kamu kapan beneran happy-nya dong, gitu. Ya, coba ya. Ini adik-adik lengkapi kalimat ini dalam hati atau sendirian aja gitu ya, nggak usah di mic. Adik-adik lengkapi kalimat ini. Saya akan bahagia kalau saya akan lebih tenang jika saya tidak akan cepat marah jika saya akan lebih sabar jika coba teman-teman lengkapi kalimat itu masing-masing, versi masing-masing. Bisa nggak saya tebak kalau kebanyakan jawabannya adalah hal-hal yang luar kendali teman-teman? Saya akan bahagia jika kejombloan ini berakhir segera gitu. Saya akan lebih tenang, nggak tahu jika saya lolos UTBK mungkin. Saya tidak akan cepat marah kalau teman dekat saya orangnya nggak ngeselin misalkan. Saya akan lebih sabar jika guru tidak memberikan ulangan spontan gitu. Ya. Ini Benedikta kenapa ketawanya kenceng banget di layar saya. Gitu. Ya. Ya taruhan deh. Yang bagian yang kosong tadi isinya hal luar kendali semua. Gitu. Ya. Teman, guru, kondisi sekolah, kondisi pandemi, BTS mungkin gitu ya, band favorit gitu. Bisa diisi semuanya dengan hal luar kendali. Dan itulah manusia gitu, itulah kondisi manusia, termasuk saya juga gitu ya, bahkan sampai saat ini. Dan itu adalah tragedi menurut orang kaum Stoa gitu, karena kita tuh kayak boneka loh, beneran. Kita tuh persis kayak boneka tali gitu. Ya, jadi kalau guru ngomong sesuatu kita happy, kalau guru ngomong yang berbeda kita nggak happy, gitu ya. BTS tampil kita happy, BTS batal tampil kita nggak happy. Ya. Banyak tuh faktor yang kita kayak boneka tali gitu. Dan bagi kaum Stoa ini menyedihkan sebenarnya. Ya. Dan ini hubungannya sama mental resilience juga sama. Kita jadi tidak resilient gitu. Kita diombang-ambingkan gitu. Dan diombang-ambingkan tuh bukan contoh mental yang tangguh. Jadi kalau kata orang Stoa itu, kalau mau kamu teman-teman betul-betul tangguh, ya, tangguh di sini manifestasinya stabil, ya, punya kebahagiaan yang solid, itu hanya bisa dari hal-hal di dalam yang tadi itu, gitu ya. Gimana teman-teman menjaga
opini teman-teman, cara pola pikir teman-teman, tutur kata teman-teman, pilihan-pilihan teman-teman gitu. Cuman sampai situ. Kalau mau bahagia dari situ. Di luar itu nggak bisa jadi sumber bahagia. Ya, ini kayak contoh di sini noble and low birth. Teman-teman mungkin ada yang berdarah biru, saya nggak tahu berdarah ungu atau hijau gitu ya. Ada yang lahirnya itu kaya, ada yang lahirnya tidak mampu. Itu kan di luar kendali. Luar kendali gitu. Kalau teman-teman sombong karena lahir di keluarga kaya, atau teman-teman kebalikannya, teman-teman sedih karena lahir di keluarga miskin, itu buat orang Stoa itu aneh gitu. Kamu nggak bisa ngendalin itu gitu. Harusnya itu irrelevan gitu. Cantik atau jelek. Nah itu kan banyak faktor yang di luar kendali ya. Itu kan genetik. Jadi nasihat orang Stoa kalau adik-adik merasa fisiknya kurang, ya itu buat mereka aneh gitu. Fisik kamu nggak bisa nentuin ya, nggak tahu ya, kecuali di Korea bisa operasi plastik konon. Tapi sampai kita nggak bisa mengubah, ya apa adanya gitu. Ya, kekayaan, kekuatan fisik itu semuanya di luar kendali. Yang diajak oleh kaum Stoa itu adalah berbahagialah karena kamu bisa hidup mempraktekkan virtue. Virtue itu diterjemahkan keutamaan. Ada 4 ya kalau versi Stoa. 4 ini nanti ditambahkan oleh Thomas Aquinas, kalau nggak salah jadi 6 atau 8, saya lupa. Tapi 4 ini yang paling gampang itu mengambil keputusan dengan bijak, teman-teman berlaku adil. Ya. Adil itu selalu hubungannya sama orang lain, adik-adik. Ya. Adik-adik bisa berlaku adil kepada orang tua, kepada saudara kandung, baik kakak maupun adik, kepada guru, ya berlaku adil kepada guru artinya perlakukanlah guru pada semestinya, gitu. Ya. Adil itu juga bisa berlaku pada orang yang tidak kenal kita. Kalau kita ke restoran, ada pelayan yang memberikan makanan, gitu ya. Adik-adik mengatakan, aduh terima kasih banyak, gitu. Adik-adik sopan kepada pelayan di restoran itu sudah bentuk praktek adil. Ya, courage itu artinya berani, gitu. Ya, berani untuk hal-hal yang benar, tentunya. Ya, jadi kalau teman-teman Angeline berani menjadi MC hari ini, terlepas seperti apa nanti Angeline kinerjanya ya, saya nggak bilang kamu jelek Angeline by the way, tapi terlepas nanti Angeline grogi kayak lancar kayak, it doesn't matter ya, karena itu tuh nanti gitu outcome-nya. Tapi keberanian Angeline buat menjadi saya mau nyobain, itu tuh praktek keutamaan gitu, dan itu bisa jadi sumber kebahagiaan gitu. Temperance itu menahan diri teman-teman, adik-adik ya. Temperance itu belajar menahan diri dari bisa emosi gitu ya. Kalau adik-adik udah merasa mau marah atau kesel, dan adik-adik bisa, saya bisa supaya nggak larut. Itu bentuk praktek temperance. Tapi menahan diri juga bisa menahan diri nggak belanja adik-adik ya. Kalau adik-adik diiming-imingin harus iPhone 13 gitu ya, ngotot padahal HP yang sekarang masih bagus gitu. Itu teman-teman namanya kurang menahan diri. Gitu. Menahan diri bisa juga soal belanja gitu ya, nafsu. Menahan diri makan, menahan diri belanja itu sama juga masuk temperance. Nah ini sebenarnya topik yang terlalu besar ya, harusnya butuh topik sendiri. Tapi ini buat pengantar aja adik-adik bahwa virtue itu di bawah kendali kita. Dan hebatnya virtue itu tidak tergantung pada hal eksternal. Mau teman-teman kaya, mau teman-teman miskin, teman-teman bisa menjadi orang yang adil. Setuju? Ya kan? Gitu. Teman-teman sedang sehat, teman-teman sedang sakit, nggak ada yang bisa menghentikan teman-teman untuk tetap menjadi orang yang bijak dan berani. Nggak bisa gitu. Sehat dan sakit nggak bisa menahan itu. Ya. Mungkin adik-adik ingat cerita karyawan cleaning service ya di bandara yang ketemu perhiasan emas atau uang ratusan juta gitu, dan mereka kembalikan. Hebat gitu ya, nggak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi mereka. Saya mau jujur gitu. Pilihan untuk jujur itu tidak ada hubungannya sama
sehat, sakit, kaya, miskin. Makanya itu powerful sekali gitu, karena nggak bisa dikendalikan atau ditahan oleh faktor eksternal. Nah, kita kembali ke percakapan antara resilient dengan acceptance ya. Jadi kenapa ketangguhan bisa diawali dari penerimaan? Karena dengan menerima hal yang di luar kendali dan kita alihkan fokus kita ke hal yang di bawah kendali, kita seperti memilih pertarungan gitu. Memilih pertarungan yang kita punya selalu punya kans bisa menang, selalu punya kesempatan bisa menang. Karena ada pertarungan yang kita nggak selalu bisa menang. Mau pilih mana gitu? Pertarungan yang selalu ada kesempatan menang atau pertarungan yang nggak selalu bisa menang. Tentunya teman-teman mau milih yang kedua, ya. Nah, ini saya jadi teringat kata-kata Sun Tzu kalau pernah dengerin. Penasehat militer paling terkenal dari Cina kuno, gitu ya. If a battle cannot be won, do not fight it, gitu. Pick your battle, gitu. Jangan memulai peperangan yang kamu sama sekali nggak ada kesempatan bisa menang. Buat apa? Itu kan bodoh. Ya. Nah, kalau pakai contoh buat adik-adik gitu ya, gitu. Adik soal SBMPTN misalnya. Kalau misalkan adik-adik terobsesi dengan lolos SBMPTN-nya, ya, itu salah alamat adik-adik. Karena lolos atau tidak lolos SBMPTN itu tidak dibawa kendali adik-adik kan. Gitu. Ada banyak faktor gitu. Adik-adik bisa belajar, betul. Tapi ada persaingan dari banyak siswa lain yang juga pengen masuk negeri. Adik-adik mungkin nggak tahu kalau misalkan salah isi mungkin di komputernya, saya nggak tahu ya, atau kebetulan banyak anak lain yang lebih bagus aja skornya gitu. Adik-adik mau masuk UI misalkan, tapi sayangnya antara kuota dengan jumlah yang siswa yang skornya lebih tinggi daripada adik-adik lebih tinggi. Terlalu banyak faktor yang berkembang. Jadi kalau kata filsuf Stoa, berusaha lolos SBMPTN tuh baik gitu ya, belajarlah. Tapi yang adik-adik pasti bisa menang itu justru yang di sebelah kanan gitu. Bagaimana adik-adik memilih bersikap, berespon, dan bertindak apapun hasil SBMPTN. Itu yang lebih jadi fokus bagi kaum Stoa. Ya. Dan ini berlaku baik adik-adik dapat kabar baik gitu ya, lolos SBMPTN, maupun kabar buruk gitu, nggak lolos. Dua-duanya perlu sikap tindakan yang tepat. Kalau nggak terima, kalau misalkan nggak lolos SBMPTN, teman-teman mau gimana? Adik-adik mau gimana? Mau marah, mau menyalahi orang lain, mau zodiak gitu ya, apapun itu gitu. Mau nangis doang gitu. Atau adik-adik bangkit ya, tahu bahwa mungkin SBMPTN bukan segalanya, saya udah punya backup plan, atau saya mau belajar lagi, coba lagi tahun depan. Apapun itu, di situ karakter adik-adik lebih bisa teruji. Sebaliknya kalau adik-adik juga lolos SBMPTN pun hati-hati gitu ya, jangan jadi takabur, jangan jadi jumawa gitu. Respon adik-adik kalau mendapat rezeki pun itu juga dinilai oleh dalam filsafat Stoa. Oke. Nah, itu tadi yang pertama ya. Ketangguhan mental diawali dari penerimaan hal yang di luar kendali supaya bisa fokus ke hal yang di bawah kendali. Topik yang kedua ya, namanya ketangguhan mental. Tangguh itu kan seperti otot ya, butuh otot mental. Jadi ada otot fisik, tapi juga ada otot mental. Mental itu ada ototnya. Dan konsep otot itu sama. Nggak ada otot yang jadi kuat kalau nggak dilatih. Nggak ada itu. Ya, sampai sekarang nggak ada. Kalau teman-teman mau badannya gede, teman-teman olahraga. Kalau teman-teman pengen mental tangguh, harus olah mental, bukan olahraga. Nah, filsafat Stoa juga punya tips gitu ya untuk olah mental. Ya. Nah, olah mental ini dilatih supaya kuat ya.
Bukan untuk memecahkan hal-hal di luar gitu. Nonton The Batman, bagus by the way filmnya. Ya. Kalau si The Batman ini pinter gitu ya untuk memecahkan masalah kan. Ada challenge dari The Riddler gitu ya, ada misteri yang dia mau pecahkan. Nah, dengan filsafat Stoa, pelatihan nalar itu untuk mengkoreksi diri sendiri, malah diarahkan ke dalam. Ya. Saya ulangin ya, gitu. Biasanya kan kita kalau saya mau jadi orang bernalar, pinter gitu ya. Kalau zaman saya kecil dulu ada Detektif Conan gitu. Komik, nggak tahu sekarang Detektif Conan masih populer atau enggak. Kalau itu kan pinter untuk memecahkan misteri. Nah, kalau dalam Stoa itu, nalar itu dilatih justru buat mengkoreksi diri sendiri. Meluruskan dirinya sendiri. Lucu ya. Gitu. Karena nalar itu bisa bengkok. Nah, saya akan ambil contoh gini tuh, adik-adik. Oke, adik-adik sekarang ini nggak semuanya dari Jakarta kan, Angelin? Apa semuanya dari Jakarta? Semuanya dari Jakarta. Oh, persen Jakarta semua ya? Saya pikir nasional. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini saya nggak tahu adik-adik tinggal dari berbagai tempat di Jakarta. Coba pikirin tempat paling rawan di Jakarta yang adik-adik tahu. Gitu. Pokoknya daerah yang kayaknya adik-adik nggak berani deh jalan tengah malam di situ gitu. Ya, saya nggak tahu setiap daerah di Jakarta tuh mungkin ada daerah. Nah, sekarang adik-adik bayangkan nih ya, adik-adik ada di tempat itu gitu. Ya, di tempat yang rawan gitu ya, yang katanya serem gitu ya. Adik-adik ada di situ tengah malam lagi gitu ya. Tengah malam udah gelap. Terus pas adik-adik lagi jalan di situ, tiba-tiba ada orang papasan, orang itu kayaknya penampilannya kayak gini. Berjalan ke arah adik-adik. Apa reaksi adik-adik? Coba dipikirkan gitu ya. Nah, reaksinya adik-adik gimana? Saya udah sering sekali ya melakukan exercise ini gitu ya. Dan reaksinya tuh biasanya macam-macam adik-adik. Rata-rata sih kabur gitu ya. Ada yang bilang, "Om, saya sih balik arah ya," gitu. Ya. Ada yang baca doa gitu. Saya bingung jawaban baca doa itu bisa membantu bagaimana. Gitu ya. Yang lucu tuh ada yang salim gitu ya, malah ke orang nggak begitu saya salim aja gitu. Tapi rata-rata tuh pada takut. Gitu. Nah, yang saya nggak tahu apakah ada di antara adik-adik yang bilang happy. Saya mau tahu nih, jangan-jangan nih sebenarnya di antara adik-adiknya ada yang bilang, sayangnya kita online ya, kalau ini nggak online lebih seru sebenarnya. Biasanya kadang-kadang di antara audiens ada yang bilang, wah happy banget om, saya ketemu dia. Gitu. Ada yang reaksinya kayak gitu, malah nyamperin malah minta selfie. Kenapa? Karena yang ngomong gitu tahu kalau ini aktor Hollywood. Gitu. Ini orang terkenal. Jangan tanya kenapa dia jalan-jalan nggak pakai baju di Jakarta malam tengah malam tuh nggak usah ditanya dulu. Tapi dia adalah orang populer gitu. Jadi kalau bagi yang ngetop malah bagi yang tahu dia malah senang gitu ya, malah disamperin minta selfie. Nah ini cerita ini sebenarnya membawa ke sebuah salah satu ajaran paling fundamental juga di dalam stoicisme, dan ini bahkan menjadi basis terapi psikologi modern. Ya, Epictetus bilang begini, saya terjemahkan, manusia itu tidak terganggu oleh hal-hal atau orang-orang, tapi kita itu terusik, ya. Kita tuh terusik oleh opini kita tentang hal-hal atau orang-orang tersebut. Oke, jadi bukan peristiwa atau orang lain yang mengusik kita, tapi opini kita tentang peristiwa atau orang itu. Dan itu dibuktikan dengan tadi gitu, ya. Kenapa ada yang kalau jalan tengah malam ketemu orang ini memilih kabur, ketakutan, kenapa ada yang senang malah nyamperin? Padahal orangnya sama. Orangnya sama. Berarti kan yang membedakan cuma interpretasinya kita. Gitu. Ya.
Dan ini membawa ke sebuah pelajaran penting, insight yang udah 2300 tahun, bahwa emosi kita disebabkan oleh pikiran kita. Dan ini revolusioner karena udah 2300 tahun yang lalu para filsuf Stoa sudah memformulasikan ini, sudah menemukan ini. Jadi kadang-kadang kita berpikir emosi sama pikiran itu dua hal yang equal dan saling bertentangan kan, gitu kan. Wah, pikiran itu selalu nalar, logis, lawan hati, lawan emosi, dan mereka tuh berdua suka digambarkan bentrok. Tapi banyak situasi di mana emosi itu yang menyebabkan itu pikiran, nalar yang sesat. Nah, itu dia makanya tadi saya bilang nalar harus dilatih. Ya. Prosesnya kira-kira seperti ini. Ya kan? Tadi ada teman-teman lihat orang ini. Ya nggak? Kalau orang ini teman-teman tambahkan dengan pikiran bahwa ini orang pasti begal atau rampok, ya udah hasilnya emosinya takut gitu ya, yang tidak rasional. Gitu. Ya. Padahal yang di sebelah kiri itu hanya orang nggak pakai baju bertato. Udah, itu faktanya. Tapi teman-teman tambahin, adik-adik tambahin. Ini begal nih, rampok. Nah, jadi deh emosi negatif juga. Orang lain melihat orang yang sama. Tapi opininya adalah, ini seleb, kapan lagi lewat Jakarta. Gitu kan, buat Instagram gue asik nih, gitu. Gue bisa selfie. Kalau opininya seperti itu, emosinya berubah. Jadi seneng. Orangnya nggak ada bedanya, nggak berubah. Dalam dua situasi ini, orangnya sama. Yang berbeda cuma ini. Opini yang mau dipakai apa? Tuh. Ya. Nah, jadinya masalahnya sebenarnya bukan di sini kan? Masalahnya ada di sini kan? Gitu. Karena ini tidak berubah. Yang berbeda hanya ini. Tapi efeknya ke emosi teman-teman itu bisa beda banget. Ya, ini ada satu quote lagi dari Kaisar Marcus Aurelius. Saya terjemahkan langsung. Kalau kamu galau, kalau kamu stres, kalau kamu merasa kemelut oleh hal-hal eksternal, maka rasa pain, rasa kesakitan atau penderitaan itu bukan datang dari hal tersebut, bukan datang dari hal eksternal tersebut, tapi dari perkiraan atau opinimu sendiri tentang itu. Ya. Dan kamu punya power, kamu punya kemampuan buat membatalkan atau mengubah ini kapanpun. Hebat ya. Dan ini, nanti kalau teman-teman ada yang kuliah psikologi, filsafat ini juga yang melahirkan terapi namanya terapi kognitif, gitu ya, CBT gitu, cognitive behavioral therapy. Jadi terapi mental yang dengan cara mengubah opini dan pikiran ini, gitu. Nah, saya ulangin ya. Jadi kalau teman-teman stres sama sesuatu, sebenarnya sadarilah bahwa stresnya itu bukan karena hal tersebut, tapi dari opini kita. Jadi kalau adik-adik nanti satu saat pulang ke rumah gitu ya, terus mukanya ketekuk gitu ya, terus ditanya sama orang tua, kenapa kamu? Gitu. Ya, gue bete karena guru melakukan ini. Atau gue marah karena saya marah Pak karena pacar nggak membalas WA dalam 1 detik gitu. Apapun itu gitu ya. Teman dekat saya lupa ulang tahun saya. Gitu. Nah, kalau orang tua akan bilang no gitu. Kamu tidak stres atau galau karena guru. Kamu tidak bete karena teman. Kamu tidak marah-marah karena pacar. Bukan hal-hal itu. Tapi kamu punya opini tertentu tentang gurumu, kamu punya opini tertentu tentang pacarmu, kamu punya ekspektasi tertentu tentang temanmu, dan opini dan ekspektasi itu yang bikin kamu jutek dan marah. Bukan teman kamu, bukan guru kamu, bukan pacar kamu. Sama seperti tadi, bukan orang bertato yang bikin kamu takut atau bikin kamu seneng, tapi ekspektasi atau opini kamu tentang si orang bertato itu. Nah, ini supaya kekinian, saya nggak tahu berapa teman-teman yang pacaran. Kalau bisa sih nggak usah lah ya pacaran SMA.
nanti aja, tapi ini buat contoh aja. Ya, lagi-lagi tentang sebagai analogi, sebagai contoh lagi gitu ya. Katanya orang patah hati karena diputusin. Kenapa kamu patah hati berbulan-bulan? Oh, bisa diputusin pacar. Kalau menurut orang Stoa, diputusin tidak menyebabkan patah hati. Nah, bingung. Gitu. Ya. Patah hati bukan datang dari diputusin. Coba kita bedah. Kalau diputusin apa yang terjadi? Diputusin itu kan hubungan asmara berakhir ya nggak sih? Ya udah kan, kayak kita putus gitu. Hubungan asmara berakhir. Ini fakta netral, ya. Kalau mau diselidiki, patah hatinya itu sebenarnya datangnya bukan dari hubungan asmara berakhir, tapi dari opininya apa. Misalkan adik-adik bikin sendiri gitu di kepala ya, oh, gue udah nggak laku gitu ya. Apa gue dikutuk Tuhan untuk jomblo selamanya, itu kan aneh gitu. Atau gue kurang seksi kali ya gitu. Itu tuh kan tambahan sendiri, nggak ada hubungannya sama putus tadi. Dunia udah kiamat, kalau jomblo berarti dunia kiamat. Itu kata siapa gitu? Itu kan kata kamu sendiri. Kok bukan orang yang baik kali ya, nggak pernah dapet pacar gitu. Nggak ada buktinya, ya. Adik-adik sendiri yang menambahkan ini ke situasi putus. Nah, ini juga yang paling harus dikoreksi. Kadang-kadang ada belief-belief yang tidak rasional. Mungkin adik-adik tanpa sadar itu punya belief bahwa punya pacar itu hal paling penting dalam hidup. Itu kata siapa? Itu kata teman-teman kali gitu ya, atau kata film-film romantis gitu. Tapi itu nggak ada yang menetapkan itu. Jadi kalau adik-adik punya belief bahwa punya pacar itu segalanya dalam hidup, nggak heran gitu kalau misalkan nanti naik turun dalam percintaan tuh gampang, mentalnya gampang goyang. Yang salah bukan pacarnya, yang salah bukan pacarannya, tapi ekspektasi terhadap pacaran. Ya. Nah, dan inilah yang bikin patah hati sebenarnya. Kalau kata orang Stoa, pacaran putus itu netral, biasa aja. Gitu. Tinggal opini kamu tentang si putus cinta itu yang bermasalah. Oke, so ini saya udah mau menjelang akhir, gitu ya. Jadi biasanya kita hidup bertahun-tahun seperti ini, ya. Ada kita selalu menyalahkan emosi kita kepada peristiwa atau perilaku orang lain. Ya. Kalau kita bete, marah, sedih, selalu kita salahkan. Ini guru saya yang bikin, ini teman sekolah saya, ini ketua kelas yang bikin kayak gini, gitu. Oh, ini saya nggak tahu mau menyalahkan siapa, Menteri Nadiem gitu yang salah gitu. Pokoknya salah. Saya emosi semua salah orang lain gitu. Tapi kalau filsuf Stoa kita akan ditegur ya. Filsuf Stoa akan bilang enggak, kamu harus pisahkan apa yang objektif faktanya sama opini yang kamu tambahkan sendiri. Saya bete sekolah dari rumah misalnya, sekolah online. Yang bikin saya bete karena sekolah online. Kata filsuf Stoa, no. Sekolah online itu netral. Ya. Kamu punya opini apa tentang sekolah dari rumah gitu. Kalau kamu terus-terusan mikir bahwa sekolah online itu sia-sia, nggak enak, gitu. Kamu terus saja, ya udah beneran kamu jadi bete sekolahnya, gitu. Karena ada siswa lain yang mungkin malah happy gitu, sekolah online-nya sama, gitu. Mungkin dia punya pemikirannya lain gitu, ya. Saya bersyukur bisa hemat duit transport mungkin, ya. Atau saya nggak tahu, saya nggak buang waktu misalkan macet di sekolah, saya lebih happy seperti ini. Dan dia mungkin bisa lebih menikmati. Gitu. Jadi hati-hati dengan opini. Ya, jadi belajarlah untuk mengambil waktu, memikirkan pikiranmu sendiri. Gitu ya. Pikiran kita harus dipikirin juga. Ya. Karena kita hidup 99% itu mikirin hal lain. Tapi kita nggak pernah cukup waktu mikirin pikiran kita. Pikiran kita bener apa enggak? Gitu. Pikiran kita ada dasarnya. Pikiran kita ada buktinya enggak? Guru kimia sentimen sama saya, yakin nggak itu benar? Gitu. Buktinya apa? Apa kamu aja yang lebay? Gitu ya. Padahal si guru kimia itu sentimen ke semua anak, ya. Berarti nggak ada yang spesial tuh. Gitu ya, galak ke semua anak. Terus kenapa kamu merasa GR sendiri gitu? Oke. Jadi ini menjelang akhir, ini ada kata-kata lagi dari Marcus Aurelius, bagus. Kamu punya
puasa untuk pikiranmu saja, tapi tidak pada peristiwa-peristiwa di luar. Kalau kamu menyadari ini, kamu tuh jadi banyak kekuatan. Adik-adik semua punya mental resilience, punya. Dalam diri adik-adik, Tuhan sudah memberikan kemampuan buat tangguh secara mental, tapi harus dipakai. Harus digunakan mengendalikan opini kamu, mengecek opini kamu. Kalau nggak dipakai ya percuma. Ya. Jadi mental resilience diawali dengan penerimaan atas hal-hal di luar kendali kita. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin pikiran. Jadi, hari ini saya hanya membawa dua hal itu sebenarnya. Belajar menerima hal yang di luar kendali kita. Belajar disiplin pikiran. Ya, pikiranmu harus dipikirkan. Kalau adik-adik mulai merasa nggak enak emosinya, yang pertama-tama ambil waktu, saya memikirkan apa ya tentang peristiwa ini sampai saya kepikiran, sampai emosi saya nggak enak. Jadi kenapa saya suka mendalami filsafat Stoa? Karena buat saya filsafat ini membebaskan dan memberdayakan. Membebaskan karena saya dikasih kabar, hey guys, tahu nggak sih bahwa emosi kamu tuh nggak harus selalu ikut kejadian di luar sana gitu. Nggak harus kok. Kamu sendiri menyebabkannya. Itu kan membebaskan kan? Saya terbebas gitu. Oh, ternyata saya kalau hari di sekolah lagi berat, saya tidak harus bete. Gitu. Kalau ada ulangan yang saya gagal, saya tidak harus sedih. Gitu ya. Atau tidak harus sedih berlarut-larut gitu. Kalau teman saya mengucapkan kata-kata yang kebetulan kasar gitu ya, saya tidak harus terpengaruh gitu. Dan filsafat ini memberdayakan artinya memberikan kita itu tools yang tadi begitu. Caranya apa? Coba dipikirin gitu. Karena mungkin adik-adik bisa merasa lebih baik kalau menganalisa gitu, sesudah itu ya. Ya, peristiwa eksternal atau orang lain tidak harus mempengaruhi emosi kita, tapi opini kita sendiri yang menyebabkannya. Nah, ini tapi ada tanggung jawab adik-adik. Jadi ini yang saya suka dari filsafat Stoa adalah dia menghibur tapi menuntut tanggung jawab. Mau mental health, mau lebih resilient, lebih tangguh secara mental, gitu. Ada hal-hal yang adik-adik harus lakukan. Nggak bisa santai-santai hilang healing gitu ya, nggak bisa ya. Adik-adik harus berusaha. Konsekuensinya belajar sadar tentang pikiran, belajar sadar opini teman-teman adik-adik, ya, dan ini bisa dilatih. Dan kayak tadi saya bilang, mental itu seperti otot tubuh. Dan di dalam mental itu ada ototnya juga. Sama seperti tubuh kita ada ototnya juga. Ini bisa dilatih, tidak ada cara yang mudah adik-adik. Tapi saya berarti sudah bertemu filsafat Stoa ini sudah 5 tahun. Ya, dan mencoba mempraktekannya. Semakin hari akan semakin lebih baik. Ya, semakin bisa. Dan adik-adik beruntung kalau dari SMA atau kuliah sudah mengenal konsep ini. Gitu. Ya. Begitu aja sebenarnya materi saya. Mohon maaf kalau waktunya agak panjang ya. Filsafat Stoa masih punya banyak lagi gitu ya, ajaran yang sangat praktis dan bisa dipakai sehari-hari, bisa adik-adik pelajari sendiri. Nah, Angelin, sebelum saya tutup, saya punya waktu buat bercerita nggak? Ini ada satu cerita terakhir, bisa? Boleh, Om. Bisa ya? Masih ada, boleh ya waktu ya? Gitu, ini terakhir. Jadi ini cerita yang saya kasih judul Petani Tua yang Tidak Perlu Healing. Gitu ya, itu tambahan aja. Jadi ini Alkisah, adik-adik, di zaman Cina kuno, ya, bayangin film Mulan. Nah, gampang lah bayangin. Mulan atau film silat, gitu ya. Alkisah ada seorang petani tua yang miskin, hidup hanya dengan seorang putranya. Ya. Jadi dia petani miskin, hanya punya seorang putra. Nah, ini
Dan petani ini hanya punya harta satu, yaitu seekor kuda yang dipakai untuk membajak sawah. Jadi hartanya nggak banyak, ya cuma kuda dan sawah. Suatu hari, adik-adik, kudanya hilang. Kabur aja gitu. Kabur aja kuda. Nah, terus tetangga-tetangga si petani itu mendengar berita itu menghampiri si Pak Petani, maksudnya menghibur gitu ya. Aduh, Pak Petani, kami dengar kudanya kabur ya, gitu. Kami turut bersimpati. Gitu. Simpati doang ya, ngebantu kagak. Gitu. Apa jawab Pak Petani? Pak Petani bilang begini, apakah ini musibah? Apakah ini keberuntungan? Siapa yang tahu? Aneh ya. Tetangganya mikir ini Pak Petani emang udah pikun kali ya. Udah jelas kehilangan harta, aku malah bilang nggak tahu nih apakah ini keberuntungan apa ini musibah. Tapi ya sudahlah, yang penting kita udah bertemu, bertamu ke Pak Petani, mereka pun pamit. Nah, keesokan harinya adik-adik, kuda yang kabur tadi pulang. Tidak hanya pulang, dia membawa kawanan kuda-kuda liar lain. Ikut semua. Jadi dalam sehari, tiba-tiba Pak Petani ini punya belasan kuda gitu di depan rumahnya, ngumpul semua. Wah, heboh lah para tetangga kan. Gitu. Kita berbondong-bondong datang lagi nih ke Pak Petani nih. Pak, aduh selamat ya gitu. Siapa yang nyangka kuda yang kemarin kabur malah bawa rezeki. Sekarang Bapak jadi tiba-tiba kaya deh, punya banyak kuda belasan. Apa jawab Pak Petani? Pak Petani menjawab seperti ini. Apakah ini keberuntungan? Apakah ini musibah? Siapa yang tahu? Gitu. Aneh lagi jawabannya kan. Aduh, kata tetangga nih, emang ngawur nih orang, udah pikun gitu. Dapat rezeki kuda banyak kok. Masih nggak tahu kalau ini beruntung atau enggak gitu. Tapi ya kita biarkan aja lah gitu. Biarkan si Pak Petani dengan kata-katanya yang aneh. Maka mereka pulang lagi para tetangga. Nah, besoknya putra dari Pak Petani ini itu berusaha menjinakkan kuda liar. Karena kan kuda kalau liar belum bisa dipakai membajak sawah, kan masih liar. Dia harus dijinakkan dulu kan. Gitu. Nah, si putra ini menaiki si kuda liarnya berontak, melawan. Putra Pak Petani jatuh, kakinya cacat permanen, patah. Ya. Putra Pak Petani kakinya cacat, pincang selamanya. Mendengar itu para tetangga datang lagi. Pak Petani, kami mendengar apa yang terjadi dengan putra Bapak gitu ya, kami turut bersimpati gitu ya atas musibah yang diderita oleh putra Bapak. Apa jawab Pak Petani? Nah, ini kalau adik-adik udah kebaca nih cara menjawabnya Pak Petani ya. Pak Petani jawabnya, apakah ini musibah? Apakah ini keberuntungan? Siapa yang tahu? Di sini para tetangga udah biasa. Ya. Udah biarin aja, nggak usah dipikirin. Maka mereka pulang. Beberapa hari kemudian adik-adik, dari luar desa gitu ya, terlihat kepulan dan suara derap kuda rame. Ada debu gitu ya. Semakin lama semakin dekat. Ternyata pas makin dekat kelihatan bahwa ini pasukan kerajaan adik-adik. Komplit. Persis kayak film Mulan lah, kalau adik-adik sempat film Mulan tuh, pasukan kerajaan Kaisar Cina datang gitu ya. Satu pasukan datang ke depan desa, terus kaptennya turun, kaptennya bilang, kumpulkan semua warga desa. Ada maklumat dari Kaisar. Dikumpulkan lah. Ya kayak adegan Mulan lah persis. Kumpul semua di alun-alun warga desa, terus sang kapten membuka surat pengumuman, gitu ya. Pengumuman. Dengan ini dinyatakan bahwa kerajaan sedang berperang. Karenanya, semua laki-laki di desa ini yang sehat harus meninggalkan desanya, ikut saya berperang. Hanya laki-laki yang sehat, laki-laki muda yang sehat. Akibatnya apa? Putra Pak Petani nggak ikut karena kakinya cacat.
Maka para warga tetangga-tetangga itu semua dengan meratap-ratap ke Pak Petani. Aduh Pak, Bapak beruntung banget. Gitu ya. Siapa yang nyangka gara-gara putra Bapak cacat dia malah nggak ikut perang gitu. Kami semua kehilangan anak laki-laki kami, penerus marga, belum tentu mereka pulang selamat dari berperang gitu ya. Aduh, Bapak, kami iri dengan Pak Petani gitu. Apa jawab Pak Petani? Udah bisa ya? Jawabannya sama lagi, adik-adik. Apakah ini keberuntungan? Apakah ini musibah? Siapa yang tahu? Dan cerita selesai sampai situ aja. Saya harap adik-adik menangkap pesan cerita Pak Petani ini gitu ya, bahwa ini contoh mental resilient. Ya. Mau kelihatan dalam tanda kutip ya, mau kelihatannya beruntung, mau kelihatan dalam tanda kutip kelihatannya musibah, dia stabil aja gitu. Dia stabil aja gitu. Ya. Ini keberuntungan atau musibah saya nggak tahu gitu. Saya berjalan aja dalam hidup ini gitu. Melakukan sebaik-baiknya. Ya. Dengan itu saya mengakhiri materi saya. Terima kasih banyak adik-adik. Ya, tetap sehat dan tetap chill, dan mungkin sekarang ada tanya jawab ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Om Piring atas pemaparannya. Ternyata ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang mental health ini dan tentang filosofi teras yang ternyata memang sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi masih bisa diterapkan pada kehidupan kita pada tahun-tahun ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A atau tanya jawab, dan saya sudah mendapat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Om Piring. Namun jika ada teman-teman lain memiliki pertanyaan tambahan, bisa ditulis pada chat box. Oke, jadi ada 3 pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan. Yang pertama dari Javier, bagaimana tanggapan Om Piring tentang orang yang sering merasa kalau dia selalu klaim hidupnya itu sulit dan ada penyakit mental yang serius, padahal dia belum pergi ke psikiater atau dokter? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara menanggapi teman yang bingung dengan keadaan, ada masalah keluarga, dan tidak mau berdoa? Yang ketiga dari Laurencia Audrey, kesepian dan berbicara sendiri, apakah itu normal? Oke. Sorry, yang pertama sering merasa sakit sama apa tadi? Merasa kalau hidupnya itu sulit dan ada penyakit mental yang serius. Oh, oke. Merasa hidupnya sulit dan merasa sakit mental serius. Oke. Kesepian. Oke. Yang pertama tadi siapa pertanyaannya? Dari Javier, Om. Javier. Yang kedua dari siapa? Theophila Destiny. Theophila. Yang ketiga dari? Laurencia Audrey. Siap. Oke, yang pertama, sering merasa hidup sulit atau sakit mental serius. Teman-teman, ini anjuran saya, jangan mendiagnosa diri sendiri. Ya, jadi jawabannya sederhana aja gitu. Yang bisa bilang teman-teman sedang menderita gangguan mental hanya bisa ahlinya, gitu. Ya. Nah, ini jeleknya dengan media sosial tuh kadang-kadang di satu sisi media sosial tuh membuat konsep-konsep mental health atau mental illness itu populer, gitu ya. Sekarang orang jadi tahu istilah bipolar, zaman dulu saya nggak tahu itu istilah bipolar, gitu ya. Kata depresi jadi lebih mudah disebutkan, gitu, dan lain-lain. Jadi di satu sisi bagus untuk menciptakan awareness. Tapi sisi negatifnya, orang jadi terlalu cepat mendiagnosa diri sendiri. Dan itu tidak sehat, teman-teman. Ya, sangat tidak sehat dan sangat berbahaya. Gitu. Jadi buat Javier, daripada memikirkan saya sedang sakit mental atau enggak gitu ya. Yang pertama, hidup sulit itu normal, adik-adik. Ya, jadi begini, jangan terjebak dengan pola pikir bahwa hidup itu harus nikmat, hidup itu harus indah.
hidup itu harus lancar. Itu adalah belief yang sangat-sangat merugikan. Gitu. Dan kalau orang Stoa tuh juga nggak mentertawakan lah gitu. Ya. Konsepnya hidup itu memang harus susah. Ya. Dan karena ini perkumpulan siswa-siswi Katolik gitu ya, dan mungkin ini para frater lebih bisa membantu gitu. Dari kalau memakai perspektif kitab suci ya, dari kitab Kejadian aja kita udah dijelasin nasibnya kan, dari diusir dari Taman Eden itu artinya hidup itu berat gitu ya. Yang hidup nggak berat itu cuma Adam dan Hawa sebelum diusir. Sesudah Adam dan Hawa diusir, udah nasib kita hidup itu berat. Kalau teman-teman bisa menerima itu lebih cepat, malah lebih happy loh, malah lebih legowo gitu bahasa Jawanya. Jadi hidup harus sulit. Itu justru teman-teman harus terima. Tapi hidup sulit tidak berarti hidup itu tidak bisa dinikmati. Bukan berarti hidup itu tidak mulia, ya. Bukan berarti hidup itu tidak bisa menjadi sarana anugerah bagi Tuhan. Hidup sulit, tetapi bisa indah, bisa menjadi saluran anugerah bagi Tuhan, gitu ya. Dan banyak hal-hal yang luar biasa yang jadi itu dicamkan gitu. Ya, hidup sulit itu normal, ya. Dan soal merasa sakit mental jangan mendiagnosa sendiri, itu harus ke ahlinya. Itu buat perhatian. Buat Teofila tadi apa? Teman bingung tapi tidak mau berdoa. Iya bukan Angelin. Iya, ada masalah keluarga dan tidak mau berdoa. Oke, soal tidak mau berdoa itu bukan wewenang saya, karena saya bukan karena saya bukan pemuka agama, jadi tolong itu dialamatkan ke Frater Ferry aja lah gitu. Kalau nggak mau berdoa. Tapi kalau dari saya lebih fokus ke teman punya masalah keluarga. Mungkin kalau ini katanya temennya ya, jadi bukan Teofilanya yang mengalami, tapi temennya Teofila gitu. Mungkin yang bisa Teofila bantu sebagai teman itu menjadi perspektif alternatif. Maksud saya begini, kalau Teofila mau membantu temannya, yang Teofila bisa lakukan itu adalah menjadi pihak ketiga yang objektif, melihat benar nggak sih masalah keluarga itu masalah. Jelas ya? Jadi kadang-kadang mungkin yang temannya Teofila bilang sebagai masalah keluarga, kalau Teofila yang melihat dengan objektif, jangan-jangan bukan masalah gitu. Ya nggak sih? Jangan-jangan bukan masalah. Ya. Bisa jadi masalah betulan. Tapi saya ambil contoh, misalkan contoh apa ya? Let's say misalkan gini deh, yang paling klasik apa saya nggak tahu, orang tuanya memaksa temannya untuk mungkin kuliah bidang tertentu. Saya asal sebut aja. Ya. Misalkan orang tuanya pengen dia jadi dokter, gitu. Tapi dia nggak mau jadi dokter, misalkan. Dia merasa masalah. Iya betul, itu mungkin nggak enak ya. Tapi mungkin Teofila di sini bisa membantu gitu. Kenapa sih orang tuanya maksa jadi dokter gitu? Alasannya apa di balik itu? Gitu ya. Jadi jangan-jangan masalahnya itu bisa diperlebar lah daripada sekedar orang tua saya diktator gitu ya. Oke, tapi mungkin di balik itu ada penjelasan-penjelasan juga. Karena siapa tahu orang tuanya itu misalkan niatnya baik misalkan ya. Jadi tugas teman di sini adalah membuka banyak perspektif. Karena kadang-kadang kita kalau udah stres, kita tuh cuma punya satu point of view kan, gitu. Ya itu tadi saya bilang. Misalkan orang tua maksa saya jadi dokter, atau orang tua tidak mengizinkan saya kuliah seni rupa misalnya. Ya. Terus karena saya lagi kalut, saya sebel orang tua sih, saya bilang orang tua itu jahat. Orang tua saya diktator. Nah, teman yang baik bukan manas-manasin gitu ya. Iya tuh orang tua kamu emang jahat banget. Gitu. Teman yang baik itu mencoba mengeksplor gitu. Kira-kira kenapa orang tua kamu itu? Mungkin orang tua kamu punya opini tentang kuliah desain mungkin ya, yang keliru gitu. Ada informasi yang mereka nggak tahu dan lain-lain. Jadi buat Teofila,
urusan berdoa saya nggak mau sentuh, tapi urusan teman merasa banyak masalah itu kamu bisa bantu mengclarify. Karena jangan-jangan kamu malah bisa bilang, lo tuh masalahnya apa sih? Lo sebenarnya tidak ada masalah lagi gitu. Bisa jadi. Bisa jadi dia ada masalah beneran. Ya. Bisa jadi juga gitu. Nah itulah tugas teman. Untuk Lorencia, kesepian dan bicara sendiri, saya nggak bisa jawab. Ya, saya tidak punya kapasitas atau expertise gitu buat menilai perilaku kebiasaan untuk bicara sendiri ini salah atau enggak gitu. Sekedar informasi, saya aja masih suka bicara sendiri teman-teman, jadi jangan khawatir. Saya suka merasa kesepian juga, dan saya kan penulis ya, saya suka ngomong sendiri gitu kalau lagi mencari ide gitu, jadi saya aja melakukan itu. Gitu. Jadi jangan, kalau benar-benar merasa terganggu dengan itu, ngobrol lah sama, saya nggak tahu di sekolah disediakan guru BK masih ada nggak sih? Atau konselor ya? Kalau di sekolah ada yang menyediakan konselor, lah bicaralah pada ahlinya gitu. Tapi saya nggak bisa menjawab itu. Oke, Angelin, ada lagi? Di chat tadi ada ya? Iya, Om. Sebelum kita melanjutkan, ada informasi setelah sesi Q&A ini kita akan ada absensi, jadi tetap di Zoom, jangan keluar dulu. Lalu tadi ada pertanyaan di chat box dari Michelle Aurelia. Ya. Ya, mungkin bisa dibicarakan langsung oleh Michelle ya. Ya, saya bisa baca ya. Teman-teman bisa lihat di chat. Apakah keluarga bisa menjadi faktor penyebab kesehatan mental, menjadi rusak seorang anak, dan cara mengatasinya? Menurut saya ini pertanyaan yang butuh ahli, dan saya bukan ahlinya. Jadi jawaban saya ini adalah jawaban orang awam ya. Menurut saya bisa sekali gitu. Karena keluarga itu terdiri dari manusia, ya enggak? Dan manusia tidak sempurna. Ya, kita semua di sini tidak sempurna. Ya. Karena kita tidak sempurna, maka kita bisa melakukan kesalahan. Ya. Orang tua bisa melakukan kesalahan, anak bisa melakukan kesalahan, kakak kita bisa melakukan kesalahan, adik kita bisa melakukan kesalahan. Karena manusia punya potensi melakukan kesalahan, ya otomatis di dalam keluarga bisa menjadi faktor. Jawaban gampang, iya, bisa banget gitu. Dan itu banyak skenario-nya. Saya ambil contoh saya aja kali, biar lebih fair tuh. Saya mengacu ke diri saya. Saya mungkin nggak bilang kerusakan mental, kalau rusak tuh kayaknya terlalu jauh. Tapi saya bisa bilang gini sekarang. Orang tua bapak saya sih. Bapak saya itu terlalu protektif kepada saya waktu masih kecil. Dan saudara-saudara saya juga ya, kakak-kakak saya. Cuman cara protektifnya itu, kalau saya evaluasi sekarang, itu tidak membangun. Karena caranya menakut-nakuti adik-adik. Ya, jadi dulu itu kalau saya mau melakukan apapun, memilih ekskul, memilih kegiatan, atau sekedar main sama teman, itu cara itu adalah ditakut-takutin, gitu ya. Kamu kalau ngambil ekskul nanti kamu cedera loh. Kamu nanti kalau pergi ke situ nanti kamu dimakan macan, nggak tahu lah apa. Pokoknya ditakut-takutin terus gitu, saya dan kakak-kakak saya. Akhirnya saya ingat sampai usia tertentu saya jadi sosok yang takut mengambil resiko, gitu. Ya. Niatannya mungkin baik, tapi manifestasi melindungi anaknya itu dengan cara yang membuat saya menjadi takut mengambil resiko. Sesudah dewasa gitu, saya bisa melawan efek itu. Jadi itu contoh aja ya, bahwa bisa jadi gitu cara orang tua kita membesarkan kita, atau hubungan kita sama saudara-saudara itu punya dampak pada kesehatan mental. Cara mengatasinya bagaimana? Salah satunya apa yang tadi sudah terangin, ya, selama 1 jam itu mungkin bisa membantu. Saya nggak bilang bahwa itu pasti mengatasi, ya.
Tapi itu bisa vaksinasi itu loh yang saya bilang membuat kamu lebih kuat gitu ya. Jadi oke, bapak saya faktanya suka melarang saya, gitu kan, misalkan contohnya. Tapi kalau saya punya opini bahwa bapak saya tidak sayang saya atau bapak saya jahat sama saya, itu hati-hati karena itu buktinya apa? Itu sudah opini kan, gitu. Nah, kalau adik-adik bisa memproses itu, gitu ya, dia nggak sayang sama saya sih. Saya pernah nanya nggak ya ke dia alasannya apa? Saya pernah ngobrol nggak? Dialog. Saya pernah nggak ngasih tahu bahwa Pak, itu kenapa sih bapak saya selalu dilarang? Gitu. Itu jangan-jangan bisa lebih konstruktif, gitu, bisa membuat adik-adik mengatasi lebih baik. Kalau sampai ada yang udah parah banget, maka adik-adik perlu pertolongan gitu, dan itulah kenapa ada pihak ketiga, kenapa mungkin ada konselor, ada psikolog di sekolah atau psikolog di luar gitu. Itu tuh bisa membantu. Gitu kira-kira Michelle Aurelia, semoga menjawab. Ada lagi? Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Di sini sepertinya ada yang nanya juga tadi, mungkin Keisha. Oke, makasih Angel. Halo Om Piring, aku Keisha. Aku mau nanya, kayak sekarang kan banyak orang tuh yang tiba-tiba lebih memperhatikan dan notice tentang kesehatan mental dan penyakitnya. Nah itu kenapa baru akhir-akhir ini tuh jadi tiba-tiba banyak banget orang ngomongin tentang pertanyaan itu, sama apakah emang ada kayak datanya tentang peningkatan jumlah yang menderita penyakit mental gitu. Terima kasih Om. Pertanyaan bagus, Keisha. Sekarang orang-orang lebih notice tentang mental health. Nah, ini menarik ya. Hanya karena sesuatu lebih banyak dipercakapkan, bukan berarti sesuatu itu lebih banyak terjadi. Jelas nggak? Saya ulang ya. Sesuatu yang lebih sering diomongkan tidak serta-merta artinya sesuatu itu lebih sering terjadi. Saya pakai contoh lain dulu deh. Saya nggak tahu nih adik-adik masuk nonton layangan putus atau enggak. Pernah dengar dong layangan putus? Ya. Karena layangan putus rame, pada saat itu jadinya lebih banyak orang ngomongin tentang perselingkuhan. Oke. Karena layangan putus lebih rame. Nah, hanya karena perselingkuhan itu lagi rame, bukan berarti lebih banyak ada perselingkuhan. Jelas? Perselingkuhan itu dari dulu mungkin udah banyak, gitu. Biasa aja, gitu. Cuman sekarang lagi diomongin. Gitu. Nah, jadi balik ke topik kesehatan mental, teman-teman harus hati-hati dengan seolah-olah kalau sekarang lebih ramai mental health, berarti lebih banyak orang yang sakit mental. Belum tentu. Ya, belum tentu. Gitu. Bisa jadi dari dulu sebenarnya sama, cuman sekarang lebih banyak diomongin. Kenapa sekarang lebih banyak diomongin? Itu adalah hal yang positif, guys ya. Hal yang sangat positif gitu. Supaya ini tidak menjadi tabu. Gitu. Ada banyak topik yang kalau dia dibiarkan dalam tabu itu tidak membantu siapa-siapa gitu. Ya. Termasuk kesehatan mental gitu. Kalau orang menganggap kesehatan mental itu tabu, atau persepsinya adalah gila gitu ya, kesehatan mental itu identik dengan gila, itu kan tidak sehat ya. Gitu. Akhirnya orang jadi nggak berani berkonsultasi, orang jadinya nggak berani mencari pertolongan, daripada gue dibilang gila. Misalkan ke psikolog deh, ya. Zaman saya kecil tuh kayaknya kalau psikolog itu aneh gitu, kayak lo tuh gila ya, gitu. Padahal itu kan keliru. Nah, saya bersyukur sekarang itu kayaknya lebih banyak orang berani ke psikolog deh, saya mungkin perlu ke psikiater. Itu bagus, gitu. Karena artinya sudah tidak dianggap hal yang aib atau memalukan, gitu. Jadi saya rasa hal itu baik.
ya, semakin diangkat. Samalah seperti banyak topik yang kesetaraan gender gitu kan, sekarang lebih banyak orang ngomongin gitu ya, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, misalkan, itu sudah banyak diomongin. KDRT itu dari dulu ada mungkin, cuma dulu dianggap lumrah gitu, baru sekarang ada yang berani membicarakan. Nah itu kan bagus, ya. Pelecehan seksual gitu, daripada dulu nggak diomongin dan perempuan kalau jadi korban diem aja, lebih baik sekarang gitu. Kalau terjadi perempuan berani berbicara gitu. Jadi soal fenomena itu saya rasa baik ya Chris ya, gitu. Itu tren yang baik. Cuman jangan sampai dijadikan diagnosa mandiri seperti pertanyaan nomor 1 tadi, jangan sembarangan dipakai buat diagnosa, gitu. Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Jadi buat saya itu baik guys ya. Itu tren yang bagus. Kurangi itu dijadikan tabu, topik kesehatan mental bahwa itu normal aja. Kesehatan mental harus dianggap tidak ada bedanya dengan kesehatan fisik. Ya, teman-teman mungkin banyak ngomong tentang jerawat, berat badan berlebih, gitu ya, lesu, kurang darah. Gitu. Kita biasa ngomongin itu, saat itu juga mulai ngomongin topik-topik saya stres, saya putus asa, saya merasa kesepian, saya merasa masa depan suram, itu pun juga dinormalkan. Tujuannya mencari solusi. Gitu guys ya. Oke, terima kasih banyak Om Piring atas jawabannya. Sama guys ya. Yang lain? Mungkin untuk selanjutnya ada yang terus-menerus on cam ya, supaya sepertinya mereka tertarik gitu dengan pendapat ini yang tentunya punya pertanyaan-pertanyaan. Saya pilih saja ya. Mungkin Bu Tuti bisa, mungkin ada pertanyaan. Sekarang ditodong. Itu nodong namanya. Oke, selamat siang semua Bapak Ibu guru, para frater, Om Henry-nya anak-anak, luar biasa. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat semua. Kemarin pertanyaan saya sebenarnya sudah saya tulis di Google Form. Jadi nanti Angelin bacain pertanyaan saya. Sekedar cerita juga, karena saya senang bercerita. Bahwa di sekolah negeri, kebetulan saya ngajar di sekolah negeri, itu filosofi terasnya Om Piring itu terjadi di sekolah-sekolah negeri. Saya terutama dalam hal ini, karena kami tidak punya ruangan. Kami tidak punya ruangan khusus. Jadi kami belajar kadang-kadang di selasar sekolah, kadang-kadang di saung sekolah, kadang-kadang di DPR di bawah pohon rindang gitu. Kalau di 47 itu kami biasa di DPR. Kita ketemu di mana? DPR setiap hari Jumat. Karena di DPR itu dekat pagar gitu ya. Di seberang pagar itu ada ketoprak, ada mie ayam gitu ya. Jadi kita sambil sweet gitu. Dan kami ngobrol. Saya mengajar itu ngobrol, kami ngobrol tentang apa saja. Karena kebetulan kalau di 32, kebetulan di sini anak-anak saya 32 banyak, itu ngajar agama, mestinya saya ngajar agama Katolik, tapi kalau di sekolah negeri saya jadi ngajar multireligius, karena depan saya ada Hindu, Buddha, Kristen bermacam-macam, dan Katolik, sehingga saya harus di tengah-tengah mereka, dan kami bicara tentang apa saja. Kemudian obrolan-obrolan tentang, ya maksud saya untuk menuju ke keutamaan hidup, itu obrolan-obrolan itu terjadi. Dan rupanya karena ternyata saya ngajar di sekolah negeri itu sejak tahun 96. Jangan tanya umur saya berapa. Saya ngajar sama kali Bu. Sama sama saya. Saya ngajar sejak 96, sehingga ketika beberapa orang tua datang, loh ini Ibu Tuti, ini kan gurunya Mama. Loh sudah, jangan diperpanjang lagi karena mereka akan bertanya-tanya umur saya berapa. Mereka ketika berkunjung mengantar anak itu mereka cerita gitu loh, masih mengenang dulu saat-saat belajar stoa, belajar di teras, dan kami sekarang paling mewah itu Duta, itu murid saya bangga sama dia, itu andalan saya di sekolah. Itu kami belajar di perpustakaan, itu paling mewah karena adem,
bersih, banyak buku, internet full gitu ya. Jadi kami ngobrol bisa lebih asik, kadang-kadang bel berbunyi udah biarin aja, kita terusin. Nah, terus ada banyak macam apa namanya? Penderitaan anak-anak sekolah negeri. Tapi saya selalu bilang ke mereka, kenapa sih harus menderita? Cuman begitu doang gitu. Atau kita tulis penderitaan kita, terus kita bikin diagram siapa yang paling menderita di antara kita. Karena panutan kita Yesus itu juga menderita gitu sampai mati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya. Kalau hal-hal obrolan di selasar sekolah, di teras sekolah, di bawah pohon rindang, itu obrolan kami sampai ke hal-hal dalam, biasanya akhirnya menyangkut tentang masalah-masalah bermacam-macam ini tadi, karena anak sekolah negeri itu sangat heterogen. Nah, dari situ memang kemudian ya teman-teman yang tidak bermasalah, teman-teman yang sehat-sehat saja secara mental, sama yang kurang sehat mental dianggap tidak sehat karena kamu tidak pernah mengalami yang seperti kami alami. Sementara yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, kok kamu bisa mengalami hal seperti itu. Akhirnya ini kan mereka saling menguatkan. Banyaklah gitu. Itu obrolan-obrolan kami, itu bisa dicek ke duta gitu. Candaan-candaan kami tentang agama masing-masing juga bukan sesuatu yang kemudian menjadi sensitif, tetapi menjadi sensitif ketika ada guru yang sangat rapat gitu ya. Itu lewat, ini masalah sensitif. Hal-hal yang kemudian sensitif ini yang menurut kami bukan sesuatu yang sensitif, menurut yang karena di perpustakaan sering kan keluar masuk gitu ya. Anak keluar masuk, guru keluar masuk, dan ada hal-hal yang menurut mereka sensitif. Kok mereka belajar agamanya kok ngobrol enak sekali. Itu ada beberapa anak yang kemudian, boleh nggak Bu, saya belajar agama Kristen? Ya boleh saja, kan cuma belajar. Gitu. Emang nggak dosa Bu? Lah, yang bikin ukuran dosa siapa? Artinya hal-hal seperti itu kemudian menambah warna baru di anak-anak saya dalam hal ini terutama. Itu saja isi Om Piring, karena memang saya mempraktekkan filosofi teras ini tadi dalam keseharian saya di sekolah bersama anak-anak saya. Gitu Angelin, pertanyaan saya tertulis loh Angelin, saya nggak punya pertanyaan saat ini. Oke ya, terima kasih, semangat semuanya anak-anak negeri, kalian luar biasa. Terima kasih Om Piring, terima kasih Frater. Terima kasih Bu Tuti ceritanya. Jadi pertanyaannya apa Angelin? Ayo, Google Form-nya mana? Sebentar Om. Daripada nggak bertanya sebenarnya ya. Jadi, karena kalau nggak ada pertanyaan nggak terkirim. Oke, jadi pertanyaannya, ngomong-ngomong nih sesi Q&A-nya akan berakhir jam 11.50 ya. Jadi pertanyaannya ini, kita hidup berhimpitan atau berdesakan dengan masalah di dalam dan di luar diri kita. Bagaimana caranya supaya mendapatkan udara yang sejuk, segar, tralala dalam keterhimpitan dan kesesakan itu supaya tidak menjadi bagian dari masalah yang membuat gila. Waduh, pertanyaannya puitis banget Bu Tuti. Apa tadi sebelum saya menjawab pertanyaannya ya, tentang masalah dan keberhimpitan tadi, saya mau komentar dulu. Tadi saya suka kata-kata Bu Tuti tentang ketika siswa-siswa Bu Tuti itu ngobrol tuh saling menguatkan. Saya rasa itu bagus sekali ya, dan itu tadi saya nggak sentuh dalam materi, tapi dalam filsafat Stoa itu sebenarnya ada dua kodrat manusia yang penting. Tadi saya sudah singgung tentang wajib penggunaan nalar. Yang kedua itu adalah harmoni dengan sosial. Itu juga termasuk yang sangat ditekankan dalam filsafat Stoa. Jadi dalam filsafat Stoa itu hidup itu harus harmonis dengan orang lain karena dianggap kita ini tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Jadi ngambek itu, marah, ngambek, kebencian itu dianggap buruk oleh filsafat Stoa
bertengkar gitu ya, karena dianggap keluar dari keselarasan alam gitu. Manusia itu harusnya harmonis gitu. Jadi kalau kamu ngambek, mutung, bertengkar, itu keluar dari keselarasan itu. Dan tadi Ibu Tuti cerita ketika adik-adik siswa itu nongkrong gitu ya di DPR, mungkin ngomongin masalah, itulah keajaiban harmoni itu bisa terjadi gitu ya. Kalau benar orang-orangnya spiritnya bagus itu, karena masalah bagi satu orang itu mungkin bukan masalah kalau dilihat dari perspektif orang lain. Karena kita perlu itu kan. Makanya kalau kita punya teman yang benar, bukan teman yang ngawur. Kalau kita punya teman yang benar itu bisa sangat membantu gitu. Kita nggak harus berpikir sendiri. Ada teman yang bisa memberikan alternatif. Emang itu benar ya, menderita banget ya. Kok saya melihatnya bisa beda ya. Nah itu kan pas ada orang yang ngasih tahu kayak gitu kan membantu ya. Nah ini kalau ke pertanyaan Ibu yang sangat puitis ini dan juga sangat susah gitu ya, mencari udara segar di tengah keberhimpitan. Kalau dari perspektif Stoa nih ya, keberhimpitannya ini bener nggak impit? Jadi saya membayangkan kalau saya seorang filsuf Stoa dapat pertanyaan ini, yang dicek itu bukan udara segara dulu Bu, gitu. Yang dijawab itu bukan udara segara dulu, tapi yang dicek itu yakin banget nggak nih bahwa itu adalah keberhimpitan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kadang-kadang keberhimpitan itu belum tentu fakta gitu ya. Jangan-jangan itu interpretasi kita gitu. Saya pakai analogi tadi gitu. Orang bertato, saya takut karena dia begal gitu ya. Saya belum sempat ngobrol, pokoknya ini pasti penjahat. Nah kan dia penjahat ini benar atau enggak gitu. Jangan-jangan kita hanya melihat orang bertato. Tapi orang bertato tidak serta-merta adalah penjahat. Kebetulan saya bertato Bu Tuti. Makanya saya jadi membela diri. Karena saya bukan penjahat. Moga-moga. Duta pengen lihat. Ada nanti di kaki. Jadi kalau dengar kata berimpit, bener nggak nih berimpit gitu? Dicek dulu faktanya gitu. Dan apa yang kita bilang berimpit itu bagi orang lain, jangan-jangan orang lain lihat itu sebagai udah berkah loh. Kadang-kadang ya kita bilang kita berimpit, tapi buat orang lain pas ngeliatnya, hah, kamu udah hebat banget lagi bisa kayak gitu gitu. Ya mungkin mungkin ada orang yang, ya ini saya konteksnya pekerjaan ya, karena saya lebih berhadapan dengan pekerjaan. Ada orang yang mengeluh terus, misalkan dengan pekerjaannya, pekerjaan saya misalkan gini-gini aja gitu ya, nggak seru misalkan. Tapi mungkin bagi orang lain yang susah mencari pekerjaan, ngelihat dia itu, aduh kamu beruntung sekali gitu. Ya kamu punya pekerjaan tetap, saya masih nggak punya pekerjaan. Jadi mungkin yang pertama dicek dulu impitnya benar atau enggak Bu Tuti kalau dari perspektif Stoa. Karena jangan-jangan impitnya itu kayak tadi gitu ya. Kita yang nambahin gitu, kayak preman buat orang bertato. Nah, preman itu kita yang tambahin, belum tentu dia preman, padahal dia cuma orang bertato. Apa yang kita sebut berimpit ini benarkah berimpit atau sebenarnya hanya sebuah situasi yang mungkin bisa memancing saya nggak tahu, kreativitas atau keuletan gitu. Ingat cerita petani tadi ya, makanya petani tua tadi kudanya hilang, dia nggak cepet-cepet bilang bahwa ini musibah. Dia bilang tunggu aja dulu gitu kan, musibah atau beruntung saya nggak tahu. Ketika anaknya cacat, patah kaki, dia bahkan masih nggak mau bilang itu musibah gitu. Ini dia bilang ya saya nggak tahu gitu, ini musibah atau beruntung saya nggak tahu gitu, karena hidup itu berjalan terus. Nah kalau untuk mencari udara segarnya itu, ya misalkan dia ternyata objektif berimpit ya. Kalau saya merujuk ke filsafat Stoa sama juga Bu. Sorry ini waktunya udah mau habis. Saya percepat dikit gitu. Jadi situasi eksternal, kalau berimpit itu situasi eksternal, misalkan kekurangan sumber daya, mungkin dana tidak cukup, atau mungkin saya nggak tahu infrastruktur tidak memadai gitu ya. Tadi Ibu bilang
bisa ngobrol di perpustakaan aja udah hebat gitu ya. Kalau misalkan keterbatasan materi dan lain-lain, filsafat Stoa akan membalikkan ke kita gitu. Udara segar itu muncullah dari kita gitu. Saya bisa apa ya gitu. Situasinya memang berimpit betul, tapi kemudian apa yang bisa saya lakukan, saya pikirkan bersama teman-teman supaya situasi ini menjadi lebih baik. Karena jangan-jangan dari situ timbul ide, timbul ilham dan inspirasi yang kita nggak tahu gitu, yang lebih baik. Kan banyak tuh cerita penemuan-penemuan dan inovasi itu muncullah karena keterbatasan dan keberimpitan gitu. Malah keluar sesuatu gitu. Minimal jadi belajar lebih ulet, lebih tabah dan lain-lain. Ya, saya jadi ingat cerita lahirnya Gojek, mungkin pernah baca ya. Kenapa Gojek bisa lahir tuh karena Nadiem Makarim itu tadinya suka naik Gojek tapi kesel gitu karena Gojek itu nggak bisa diandelin gitu kan. Itu kan keterbatasan. Terus saya mikir gitu, wah ini harus bisa diperbaiki nih Gojek. Akhirnya melahirkan sebuah ide bisnis yang luar biasa. Jadi itu sih Bu Tuti, maaf panjang. Bener nggak berimpit itu harus diuji ya. Kalau menurut perspektif Stoa itu diuji dulu nih berimpit. Ini bener berimpit atau enggak? Jangan-jangan kita sendiri yang impit-impitan. Padahal nggak berimpit. Kalau bener berimpit pun, apa yang di bawah kendali kita? Yang masih di bawah kendali kita apa? Nah, fokusnya ke situ. Udara segarnya ada di situ, bukan dari impitannya. Gitu kira-kira Bu Tuti. Oke. Mohon maaf kalau nggak bisa menjawab dengan Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Dan di sini kita sudah mempelajari beberapa poin penting ya. Dan ketika saya membacakan poin penting ini, mungkin teman-teman bisa mengisi link absensi yang diberikan pada chat box itu, bisa diisi. Dan saya akan membagikan beberapa poin penting yang kita pelajari seputar mental health bersama Om Piring ini. Jadi ternyata ada filosofi teras yang bisa kita terapkan jika kita menghadapi masalah-masalah. Lalu resilience itu dimulai dari acceptance, lalu dengan disiplin pikiran. Dan kita mengenal adanya dikotomi kendali, di mana ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal juga yang tidak bisa kita kendalikan karena berada di luar dari kendali kita. Lalu emosi kita ini disebabkan oleh pikiran kita, lalu dari sesi tanya-jawab itu, saya mendapatkan poin penting yang dari pertanyaan Keisha, bahwa meskipun masalah tidak sering dibicarakan, tetapi itu bukan berarti tidak terjadi, melainkan bisa saja tetap terjadi. Nah, mungkin itu saja poin-poin yang saya dapat. Dan mungkin selanjutnya ada tanggapan penutup dari Flutterpup. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Ya pertama-tama terima kasih banyak ya atas pemaparan dari Mas Harry, dan juga keterlibatan di teman-teman presiden ini. Ya sangat menariknya pembahasan tentang mental health. Karena mental health itu hal yang masa-masa kini sangat penting untuk dibahas dan juga ya berkaitan dengan sesuatu yang esensial dengan diri kita masing-masing. Jadi ya ada poin yang sangat menarik bagi saya. Ya kalau kita bisa mencegah tentang mental health, tentu saja kenapa kita harus sampai mengobati. Jadi ya seringkali kita selalu berpikir bahwa ya orang lain menjadi sumber penderitaan atau menjadi penyebab. Tetapi sebenarnya banyak penderitaan itu dari pikiran kita sendiri, persepsi atau idea-idea terhadap orang lain. Jadi saya, menurut Pak itu ya menyadari, mengkontrol dan disiplin pemikiran kita itu menjadi dinding, menjadi wall untuk preventing atau untuk mencegah mental health kita. Dan saya suka juga ya kita tidak perlu menggantungkan kebahagiaan kita, diri kita pada hal-hal yang di luar kendali kita. Kebahagiaan itu sejati hanya bisa datang dari dalam dengan mempraktikkan keutamaan. Jadi semoga poin-poin ini kita bisa bawa
dalam proses kita di rumah atau di sekolah atau di tempat lain. Ya. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Harry dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Baik, terima kasih Frater Pak. Dan selanjutnya ada beberapa pemberitahuan yang akan dibacakan oleh Javier. Dipersilahkan. Baik, teman-teman semua, terima kasih sebelumnya untuk Om Henry Manampiring atas materi yang sangat berharga untuk kita semua. Dan selanjutnya akan ada eksamen. Untuk teman-teman yang belum mengerti eksamen ini adalah apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar, kita renungkan bersama-sama, kita maknai, dan kita tulis ke dalam buku, khusus untuk teman-teman dari Persing KJ Angkatan 38, dan nanti hasil dari renungan bisa difoto dan dikirimkan ke email Persing KJ. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin untuk memperingati setelah ini kita akan doa, dan setelah doa ini kita akan mengadakan dokumentasi. Jadi jangan live dulu dan tetap on cam. Lalu untuk menutupi acara kita pada hari ini, karena dimulai dengan doa, maka langkah baiknya jika kita tutup kembali dengan doa. Kepada Vicky, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Angelin. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri acara PBB kita pada siang hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara PBB pada siang hari ini. Kami memohon agar kiranya materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kami dan sesama. Setelah ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah agar segala kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar dan bisa kita laksanakan dengan sukacita. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri, kita foto bersama dulu yuk. Yang belum on cam, dipersilakan on cam terlebih dahulu. Ayo on cam. Di slide pertama dulu ya. Oke, pasang gaya terbaik, bebas kayak gimana aja. Senyumnya, oke. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kalau ada yang mau pakai filter, bebas pakai aja. Di foto sekali lagi. Siap, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sebelumnya mungkin ada pengumuman lagi dari Duta. Oke, terima kasih Angel. Teman-teman yang udah sempat ngisi link absensi, mungkin tadi ada kendala, boleh di-refresh aja dulu. Terus untuk eksamennya dikirimnya ke yang persingJKT@gmail.com ya. Tadi ada kesalahan pengiriman email. Terima kasih semua. Terima kasih Duta, dan terima kasih kepada Om Piring atas pemaparan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti acara PBB ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Tetap sehat selalu. Jaga kesehatan. Para frater, para guru, terima kasih perhatiannya. Terima kasih Om Piring, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu.